Rendi yang kala itu berusia 27 tahun memutuskan untuk membeli sebuah rumah yang berada di sebuah desa yang tak jauh dari kota Bandung. Rendi membeli rumah itu sebagai hadiah pernikahannya dengan Bella yang beberapa bulan lagi akan digelar penghujung tahun ini. Alasan Rendi membeli rumah tersebut datang ketika dirinya sedang liburan dengan calon istrinya. Secara kebetulan Bella melihat rumah itu dan berkata kepada Rendi, jika rumah ini direnovasi sedikit saja, akan jadi hunian yang nyaman, bagaimana tidak? Rumah bergaya lama tersebut memiliki pekarangan yang mempunyai beberapa pepohonan hijau, di antaranya ada pohon mangga yang tak terlalu tinggi. Berada di desa yang tak terlalu ramai penduduk, membuatnya cocok sekali menjadikan rumah itu sebagai hunian nyaman untuk bersantai. Rendi pun membeli rumah tersebut setelah mencari-cari siapa yang bertanggung jawab atas rumah tersebut. Ternyata rumah tersebut sudah menjadi properti negara, karena sudah kosong beberapa puluh tahun bergantinya pejabat kota membuat para petugas yang bertanggung jawab tidak mengetahui alasan rumah tersebut kosong. Rendi pun membeli rumah tersebut dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasaran rumah di daerah sekitarnya. Setelah mengurus izin dan dokumen-dokumen lainnya, akhirnya rumah tersebut resmi jadi milik Rendi. Rendi pun menyewa orang untuk membersihkan rumah tersebut. Ternyata benar perkataan dari Bella, rumah ini jadi terlihat nyaman ketika sudah dibersihkan. Sekarang dia hanya perlu merenovasi rumah tersebut. Rendi mengerjakan rumah tersebut dibantu dengan beberapa saudaranya. Mereka mengerjakan rumah tersebut kurang lebih hampir 2 bulan sampai semuanya selesai. Kini rumah tersebut sudah layak huni. Rendi mengisi rumah tersebut dengan beberapa perabotan dan alat-alat lainnya. Singkatnya, kini Rendi tinggal di rumah tersebut sendirian. Awalnya tak ada yang aneh. Hingga pada suatu hari, dia bermimpi aneh tentang seorang anak perempuan yang ditemukan tergeletak di rumahnya. Anak itu tergeletak di lantai ruang tamu, tergeletak bersimbah darah. Pakaian yang berwarna merah muda tercampur dengan merah darah. Rendi tak mengetahui siapa perempuan tersebut. Hingga akhirnya dia terbangun dari mimpinya setelah mendengar suara barang yang terjatuh yang berasal dari luar kamarnya. Awalnya Rendi ingin menghiraukan suara tersebut, namun suara tersebut semakin kencang. Rendi keluar kamar dan memeriksa asal suara tersebut. Karena sebelumnya dia sudah mematikan seluruh lampu, ruangan di luar kamar menjadi gelap gulita. Hanya ada sinar bulan yang menerangi lewat jendela. Asal suara tersebut berasal dari ruang tamu. Rendi pun bergegas ke sana. Dia pun menemukan asal suara tersebut. Rendi melihat salah satu jendela di sana terbuka, akibatnya jendela tersebut tertutup dan terbuka dengan sendirinya, menghasilkan suara yang mengganggu. Dia pun mengunci jendela tersebut dan hendak kembali ke kamarnya. Namun, baru saja setengah jalan, dia mendengar sesuatu. Tok dok tokadet dot dot tokai. Suara ketukan pintu depan menghentikan langkah Rendi. Rendi terdiam sejenak untuk memastikan apa yang dia dengar. Lagi pula siapa sih yang mengetuk pintu rumah orang lain di tengah malam? Tok dok tokadet dot dot tokadet. Suara ketukan tersebut kembali terdengar. Kali ini ketukan tersebut lebih kencang daripada sebelumnya. Dengan enggan, Rendi berjalan menghampiri pintu, memutar kunci dan membuka pintu untuk melihat siapa yang bertamu malam-malam begini. Kosong, tak ada siapapun. Rendi pun terdiam menatap pekarangannya yang kosong. Di depannya hanya ada pohon mangga yang sedang berbunga. Siapa juga yang akan mengetuk rumah orang lain di tengah malam? Apalagi lokasi rumah baru Rendi berada jauh dari tetangganya. Rendi pun bergegas menutup pintu dan menguncinya. Dia pun berbalik dan melangkah menjauh dari pintu untuk ke kamarnya. Baru saja beberapa langkah, suara ketukan pintu tersebut kembali lagi. Kali ini Rendi bergegas untuk membuka pintu untuk melihat siapa orang iseng yang mempermainkannya. Namun, nihil, tak ada orang di luar. Hai, jangan sembunyi kamu. Sekali lagi kamu ketuk pintu saya akan panggil polisi. Gertak Rendi dengan kesal, pun menutup pintu dan menguncinya. Kali ini dia tak langsung beranjak dari sana. Rendi memegangi gagang pintu dan mendekatkan telinganya di pintu, membuka gorden jendela dekat pintu supaya dia bisa mendengar dan melihat ketika ada langkah kaki yang mendekat. Usaha Rendi tak sia-sia, mendengar langkah kaki dari luar. Kali ini dia sudah siap. Ketika langkah itu sudah mendekat,
Randy bergegas membuka pintunya, lalu keluar. Ternyata langkah kaki yang Randy dengar sebelumnya tak memiliki pemilik. Suara tersebut entah datang dari mana. Hanya ada suara tanpa sebab. Randy mulai berpikir yang aneh-aneh. Dia mulai berpikir soal hantu. Dia mulai berpikir semua ini ulah makhluk tak kasat mata. Luar, suara pintu tertutup dengan paksa mengagetkan Randy. Dia pun bergegas menuju pintu, dan untungnya dia tak terkunci di luar. Merasa ada yang tak beres, dia pun kembali masuk dan mengunci pintunya, dan akan mengabaikan apapun suara yang akan terjadi ketika pintu sudah terkunci rapat. Dia bergegas menuju kamarnya. Ketika baru saja berbalik, dia melihat anak kecil berlari dari lorong kamar mandi menuju dapur. Ketika melihat hal tersebut, Randy terkejut sekaligus kebingungan. Dia berusaha mengingat apa yang terjadi barusan. Dia ingin memastikan apakah tadi anak kecil yang berlari. Teng! Lamunan Randy terpecah ketika dikagetkan dengan suara perabot terjatuh yang berasal dari dapur. Tanpa banyak berpikir, Randy langsung bergegas menuju dapur. Ketika sampai di sana, Randy melihat wajan, panci dan peralatan lainnya sudah berantakan. Sosok anak kecil tadi terlupakan ketika Randy melihat tikus yang keluar dari salah satu panci milik Randy. Randy lalu berpikir bahwa semua ini adalah ulah tikus tersebut. Dia pun tak langsung membereskan peralatan tersebut dan berniat membereskannya di keesokan harinya bersama adiknya yang besok akan datang kemari. Untuk sekarang dia ingin segera tidur dan tak mau memikirkan hal lain lagi. Namun, Randy kembali tidur. Ia kembali memimpikan sosok anak kecil itu lagi. Namun kali ini berbeda. Randy melihat anak kecil itu masuk ke dalam mahnya melalui jendela yang terbuka. Lantas anak perempuan itu berlari menuju dapur. Bekas langkahnya meninggalkan jejak yang berwarna merah. Dalam mimpinya Randy mencari anak tersebut ke dapur. Namun dia tak bisa menemukannya. Randy pun menyerah mencari bocah tersebut. Ketika hendak berbalik untuk kembali menutup jendela, sosok bocah tersebut sudah ada di belakangnya. Menatap Randy dengan tatapan tajam. Lehernya mengeluarkan banyak darah seperti bekas sayatan. Bau amis langsung menyeruak memasuki hidung Randy. Masa mau nyerah? Cari aku lagi yuk, ucap si anak dalam mimpinya. Setelah mengucapkan hal tersebut, bocah tersebut berlari meninggalkan Randy yang diam membisu. Pandangannya berangsur buram hingga akhirnya berubah menjadi gelap. Dan dia pun bangun dari tidurnya di keesokan paginya. Pun lupa akan mimpi yang ia dapat semalam. Dia pun bergegas ke kamar mandi untuk membasuh muka dan membersihkan dirinya. Ketika selesai membersihkan diri, ia pun menuju dapur untuk membuat sarapan. Namun, alangkah terkejutnya Randy ketika melihat dapurnya yang berantakan. Pun teringat bahwa semalam ada tikus yang membuat dapurnya berantakan. Randy pun membereskan alat-alat yang berserakan dan mulai membuat sarapannya. Ketika sedang sarapan di ruang tengah, tiba-tiba pintu depannya ada yang mengetuk. Randy pun menghentikan sejenak sarapannya dan menuju pintu untuk membukakan pintunya. Ternyata adiknya lah yang datang. Memang menyuruh adiknya untuk berkunjung seraya membantu dirinya untuk bersih-bersih rumah. Awalnya adiknya menolak, namun setelah diiming-imingi upah oleh Randy, akhirnya dia mau. Mereka pun sarapan bersama terlebih dahulu sebelum memulai membersihkan rumah. Setelah selesai barulah mereka membersihkan rumah, dimulai dari halaman depan. Namun, ketika baru saja membersihkan halaman depan, Randy mendapatkan telepon dari kantornya untuk memberitahu Randy agar segera datang ke kantor terlebih dahulu, karena ada urusan mendadak. Mau tak mau, Randy pun datang ke kantor dan menyerahkan seluruh pekerjaan pada adiknya. Lagi-lagi adiknya menolak, namun Randy menjanjikan untuk menambah upahnya. Dia pun setuju. Randy pun meninggalkan rumah dan adiknya untuk ke kantor. Rupanya memang ada pekerjaan yang mendesak. Randy yang seorang programmer mesin mendapatkan proyek yang harus selesai hari ini, kemungkinan baru selesai di sore hari. Dia pun menghubungi adiknya agar tak pulang terlebih dahulu. Sebelum dirinya pulang, singkat cerita, Randy berhasil menyelesaikan proyeknya dan untungnya customernya puas dengan hasil kerjanya. Setelah itu Randy pun bergegas pulang ke rumah barunya. Dia melihat adiknya berada di halaman rumah menunggu kedatangannya. Gila mas, gue baru sadar rumah lu nyeremin, ucap adiknya. Randy pun menatap bingung adiknya setelah mendengar pernyataan adiknya tersebut. Emang kenapa?
Tanya Rendi. Adiknya pun menjelaskan apa saja yang terjadi ketika Rendi pergi. Setelah Rendi pergi, adiknya yang bernama Ilham membersihkan halaman rumah kakaknya sendirian. Setelah selesai, dia hendak membersihkan bagian dalam rumah dengan cara menyapu dan mengepel. Lalu, ketika dia hendak masuk, dia melihat anak kecil menatapnya dari luar gerbang. Dia pun menjelaskan ciri-ciri anak tersebut. Anak perempuan memakai baju merah muda, memakai bandu di kepalanya, dan jepit rambut kupu-kupu. Ilham pun mendekati anak tersebut. Ketika didekati, anak tersebut kabur, berlari ke arah jalan. Melihat anak tersebut kabur, Ilham tak mengejarnya. Dia memilih masuk ke dalam rumah. Ilham mengambil sapu yang berada di dapur. Tapi ketika kembali ke ruang tamu, anak perempuan yang tadi sudah ada di jendela dekat pintu melihat ke arahnya dengan tatapan kosong. Ilham pun heran, bagaimana anak ini bisa masuk? Bukannya gerbang sudah ia tutup rapat? Dan benar saja, Ilham menengok ke arah gerbang yang masih tertutup rapat. Ngapain di sini? Tanya Ilham. Mau main kak? Hehehe, jawab si anak tersebut. Lalu berlari menjauh dari rumah tersebut. Melihat anak tersebut berlari, Ilham refleks mengejar anak tersebut. Namun, ketika baru saja ia keluar dari rumah, ia tak mampu menemukan anak tersebut. Ilham kembali masuk ke dalam rumah. Namun, dia ingat bahwa gerbangnya masih tertutup. Jadi kemungkinan besar si bocah masih ada di sekitar rumah. Namun, Ilham tak memperdulikan hal tersebut. Dia mulai menyapu lantai dan membuangnya keluar rumah. Sekarang giliran Ilham mengepel rumah kakaknya itu. Ilham pun mengambil pelan yang berada di kamar mandi. Lah mengepel bagian dalam rumah terlebih dahulu, barulah mengepel bagian luar rumahnya. Ketika selesai mengepel rumah, ia sengaja menunggu di teras rumah untuk menunggu lantai yang ia pel mengering dan juga untuk mencari si bocah perempuan yang tadi. Ketika lantai sudah kering, si bocah tak kunjung ketemu. Akhirnya, Ilham masuk ke dalam rumah untuk menyimpan ember dan pelannya. Ilham pun masuk ke kamar mandi dan menyimpan alat pel. Tap 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 tap. Hehe. Ketika baru saja menyimpan alat pelnya, Ilham mendengar suara langkah kaki. Dan cekikikan anak kecil. Mendengar hal tersebut, tentu saja Ilham terkejut. Hanya ada dirinya di rumah, dan langkah kaki tersebut berasal dari ruang tengah. Ilham pun bergegas keluar dari kamar mandi dan berlari menuju ruang tengah. Namun, ia lebih terkejut ketika lantai yang baru saja ia pel sudah kembali kotor dengan tanah yang berbentuk telapak kaki itu menuju dapur. Ilham yang terbawa emosi berteriak kepada pemilik langkah kaki itu. "Woi, siapa sih? Baru dipel juga," teriak Ilham. Ketika sampai di dapur, Ilham dibuat bingung karena tak ada siapa-siapa di sana. Telapak kakinya pun hilang di depan pintu dapur. Setelah melihat langkah kaki tersebut, Ilham teringat si bocah perempuan. Tadi ia tak terlihat memakai sandal. Kesal dengan dirinya sendiri karena tak mengunci pintu, ia pun kembali ke kamar mandi untuk mengambil alat pel lagi. Singkat cerita, ia mengepel ruangan itu kembali. Setelah bersih, ia mengunci pintu, lalu kembali ke kamar mandi untuk menyimpan alat pel. Ketika baru saja menyimpan alat pel tersebut, Ilham mendengar hal lain lagi. Hihi, tap 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 tap. Kali ini ia mendengar suara langkah kaki lagi. Rapi sekali seperti dari dalam keluar rumah. Ilham pun kembali keluar dari kamar mandi. Namun tetap saja, ia tak menemukan si pemilik langkah kaki tersebut. Namun kali ini ada yang sedikit berbeda. Bekas langkah kaki masih ada di lantai, tapi bukan tanah, melainkan seperti cairan yang kental. Ilham pun mencoba untuk menyentuh cairan tersebut dengan telunjuknya. Darah. Bekas langkah kaki itu menjadi darah, bukan lagi tanah. Melihat hal ini, Ilham menjadi sedikit mual dan ketakutan. Buru-buru ia mengambil alat pel dan membersihkan noda darah tersebut. Lah tak yakin apakah sudah bersih atau belum. Namun ketika telah selesai mengepel lantai, lah buru-buru mengunci jendela dan pintu. Ilham pun menunggu kakaknya pulang di teras rumah bersama alat pel dan ember. Bersambung lanjut malam ini atau besok. Setelah mendengarkan cerita dari adiknya, Rendi tak langsung percaya apa yang dikatakan oleh Ilham. Namun, di hati kecilnya, ia sedikit ketakutan. Karena setelah beberapa hari tinggal di rumah ini, dia sering bermimpi tentang anak perempuan berbaju merah muda. Tapi, Rendi meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah bunga mimpi.
Mungkin juga ia terlalu kecapean setelah mengurus segala hal tentang rumah barunya ini. Jadinya ia mendengar dan memikirkan hal yang tidak-tidak. Mungkin kucing kali yang masuk. Ucap Randy, mana ada? Mana ada kucing, telapaknya segediaban. Jawab Ilham, namun tiba-tiba perang. Suara benda terjatuh berasal dari dapur. Mereka berdua sempat terkejut mendengar suara tersebut. Lantas Randy dan Ilham bergegas masuk ke dalam rumah. Ketika baru saja membuka pintu, mereka dikejutkan oleh bekas telapak kaki yang tersebar di lantai ruang tamu. Jejak kaki itu sudah mengering. Jejak kaki tersebut berwarna merah, persis seperti yang dikatakan oleh Ilham dan diimpikan oleh Randy. Pel ini. Ucap Randy kepada Ilham yang sedari tadi menggenggam alat pel di tangannya. Randy pun memberanikan diri untuk berjalan menuju dapur. Dengan langkah yang ragu-ragu, dia perlahan mendekati dapur perang. Suara benda jatuh terdengar kembali, membuat Randy terkejut dan mundur beberapa langkah. Setelah suara tersebut berhenti, Randy kembali mendekati sumber suara tersebut. Lorong yang gelap membuat ketakutan Randy semakin menjadi. Suasana mendadak hening. Akhirnya Randy sampai di dapur. Ia melihat semua barang-barang sudah berantakan. Lah melihat ke sekeliling dapur tapi tak dapat menemukan pelaku yang memberantakan dapurnya ini. Dengan hati yang ketakutan, Randy berniat untuk segera keluar dari dapur. Namun, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sosok anak kecil yang sedang berdiri di lorong gelap yang menuju dapur. Sosok itu berdiri menghadap Randy. Mata merahnya seakan menyala dari kegelapan. Sosok itu perlahan mendekat ke arah Randy. Cahaya lampu menerpa tubuhnya dari ujung kaki hingga perut yang mempunyai lubang yang cukup besar. Darah mengalir keluar dari perutnya. Perlahan cahaya naik ke dada dan tibalah sampai ke leher. Leher yang tersayat hampir membuat kepalanya terputus. Darah segar keluar dari lehernya. Ya, aku ketahuan. Aku sembunyi lagi ya. Cari aku. Tiba-tiba sosok tersebut mengucapkan kata-kata itu. Randy terkejut bukan main. Kini sosok tersebut berbalik dan berlari menjauh dari dapur. Kebetulan di ujung lorong ada Ilham Fang membawa alat gel dan embel. Namun sosok tersebut berlari menembus Ilham. Dan Ilham pun tak merasakan dan melihat apa-apa. Melihat hal itu, Randy semakin panik. Rasa takut sudah menyeruak ke seluruh tubuhnya. Di ujung lorong, Ilham melihat Randy melihat ke arahnya dengan tatapan kosong. Bang, ada apa? Tanya Ilham. Namun, Randy tak menjawab. Tiba-tiba Randy terjatuh, membuat Ilham berlari ke arahnya dan menjatuhkan alat pel dan ember di tempat di mana sebelumnya ia berdiri. Bang! Teriak Ilham. Randy terjatuh ke lantai. Tubuhnya mengeras. Tatapannya melihat ke atas, seluruh saraf tubuhnya tegang. Nafasnya tersengal-sengal. Ilham pun panik. Ia berlari keluar rumah untuk meminta tolong. Setelah beberapa kali berteriak minta tolong, tak ada satupun manusia yang menjawab. Ilham bergegas kembali ke dalam dan mengambil ponselnya. Ia menelpon kedua orang tuanya perihal kondisi Randy. Lah pun menelpon Bella, pacar Randy, dan beberapa temannya yang bisa membantu. Ilham pun bergegas kembali ke dapur untuk melihat kondisi Randy. Saat itu kejang-kejang Randy sudah berangsur berhenti. Kini ia tak sadarkan diri di lantai dapur. Ilham berusaha membawa tubuh Randy ke sofa ruang tamu. Lah pun berharap seseorang datang untuk membantunya. Bersambung, gau dulu. Berbeda dengan Ilham yang melihat Randy tak sadarkan diri. Randy sendiri melihat aktivitas lain. Dirinya seakan dibawa ke alam lain ketika melihat anak kecil itu berlari melewati Ilham. Saat melihat anak kecil itu berlari, Randy berusaha mengejar Lah meneriaki Ilham, namun Ilham seolah tak mendengar teriakan Randy. Lah pun berlari menuju Ilham. Lu lihat bocah tadi gayang lari-larian. Sahut Randy, namun Ilham tak menjawab. Dalam pandangan Randy, tiba-tiba Ilham berdiam diri di ujung lorong. Waktu seakan berhenti. Tak ada aktivitas apapun ketika melihat jam dinding. Jarum jam sama sekali tak bergerak. Ketika Randy akan menyentuh Ilham, tiba-tiba pandangannya menjadi runyam, gelap. Namun tak lama, pandangannya berangsur kembali. Tapi, saat Randy mulai membiasakan pandangannya, Ilham tak ada di depannya. Lah pun merasa asing dengan apa yang ia lihat. Semua perabotan yang ada di rumahnya terlihat seperti ketinggalan zaman.
La pun memanggil-manggil nama Ilhan, namun tak ada jawaban. Lalu, Randy berjalan menuju ruang tengah. Semua sofa bukan miliknya. Semua yang ada di sana bukan milik Randy. Randy kebingungan. Bukankah tadi ia ada di dapurnya? Namun kenapa SKRG barang-barang yang ada di rumahnya terasa asing? Randy pun keluar untuk melihat nomor rumahnya. Nomor rumah ini sama dengan nomor rumah milik Randy. La pun kembali masuk ke dalam dan melihat kalender yang ada di ruang tamu. Kalender tersebut menunjukkan tahun 80-an, tambah pusing dirinya ketika melihat kalender tersebut, otaknya tak mampu mencerna apa yang terjadi. Ketika Randy sedang kebingungan, tiba-tiba ia melihat anak kecil yang berada di bingkai foto. La merasa familiar dengan anak kecil tersebut, ya. La ingat, ini anak kecil yang ada di mimpinya. Terdapat tulisan kecil di pojok foto tersebut, Anastasia, nama gadis tersebut adalah Anastasia Bu. Terigunya sudah cukup. Terdengar teriakan yang berasal dari dapur. Randy pun langsung menghampiri asal suara tersebut. La melihat dari ujung lorong. Ada seorang gadis yang ia baru tahu itulah Anastasia. Sedang bersama dengan seorang wanita dewasa yang Randy yakini adalah ibunya. Dua orang tersebut sepertinya sedang membuat adonan kuah atau bolu di dapur. Terlihat dari muka Anastasia yang cemung oleh tepung Bu. Habis bikin bolu kita main petak umpet ya. Ucap Anastasia yang dibalas senyuman oleh ibunya. Setelah beberapa saat, mereka pun menyelesaikan adonan mereka, lalu mulai memanggang adonan tersebut. SKRG, kamu dulu yang sembunyi. Ibu hitung sampai 10 ya. Anastasia mengangguk dan berlari bersembunyi di kamar mandi. 1, 2, 3 ibunya mulai menghitung. Anastasia sudah bersembunyi di kamar mandi. 8, 9, 10. Ibunya sudah selesai berhitung dan siap mencari Anastasia Bu. Suara pintu depan terbuka dengan begitu keras. Membuat ibu Anastasia terkejut, begitupun Randy yang menyaksikan. Ternyata, ada seorang pria dewasa yang masuk ke dalam rumah. La berlumuran darah, kemeja yang ia pakai rusak compang-camping. Astaga mas. Seru ibu Anastasia. La pun menghampiri pria tersebut yang sepertinya adalah suaminya. Pria tersebut terjatuh tak sadarkan diri di tengah ruang tamu. Lantas, ibu Anastasia menghampiri suaminya tersebut. La melihat darah menetes dari badan suaminya tersebut. Ia takut dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Namun, tiba-tiba datanglah seorang pria yang membawa sebuah senjata tajam seperti golok. La masuk ke dalam rumah, lalu mengunci pintu depan. Si Anton sudah mati. Tanya pria tersebut. Pria yang membawa golok itu melihat tubuh ayah Anastasia yang bernama Anton itu sudah terkapar tak sadarkan diri dalam pangkuan istrinya. Bimo, apa yang kamu lakukan terhadap kakakmu? Teriak ibu Anastasia. Jangan salahkan aku. Salahkan suamimu yang mengambil semua warisan ayah. Jawab Bimo, ayahmu memberikan semua warisan pada Anton karena ia tak percaya kepada pemabuk dan penjudi seperti kamu. Lanjut ibu Anastasia. Alah, Mbak Irma ini tahu apa? Bentak Bimo. Pergi dari sini, Bimo. Sebelum aku berteriak meminta tolong. Ancam Irma. Bimo hanya tersenyum dan menghampiri Irma. Silahkan saja berteriak, ujar Bimo, namun tiba-tiba golok menghujam leher Irma. Pemandangan itu membuat Randy ingin muntah. La melihat Irma dipenggal di depan matanya. Randy berusaha mencegah si Bimo itu. Namun ketika ia hendak memukul Bimo, ia malah menembus tubuh Bimo. La tak bisa melakukan apa-apa, ia hanya bisa berharap Anastasia tak keluar dari kamar mandi tempat ia bersembunyi. Irma dan Anton sudah tergeletak tak bernyawa di lantai ruang tamu. Melihat tubuh mereka sudah tak bernyawa, Bimo merasa masih ada yang kurang. Keponakanku. Sayangnya ia mengingatkan Anastasia yang tak ada bersama kedua orang tuanya Tasya. Kemariin Aka. 0 metermu bawa hadiah. Teriak Bimo. Bimo pun berjalan ke arah dapur sembari meneriakkan nama Anastasia. Randy yang melihat itu berharap Anastasia tak keluar dari kamar mandi. Namun sayangnya, ketika Bimo sudah berada di dapur, Anastasia malah keluar dari kamar mandi, mengira omnya membawa hadiah. Tapi, bukan hadiah yang Tasya dapati, melainkan sebilah golok dan tatapan mengerikan dari Bimo. Di situ kamu rupanya. Ayo main petak umpet sama 0 meter. Ucap Bimo sembari memamerkan golok yang penuh dengan darah.
Argyle, teriak Anastasia setelah melihat Bimo. La pun berlari menuju ruang tamu. Lalu ia berteriak kembali setelah melihat kedua orang tuanya terkapar di lantai. "Pergi dari sini, nak," ucap ayahnya yang ternyata masih hidup. Mendengar hal itu, Anastasia mencoba kabur melewati pintu depan, namun sayangnya terkunci. La pun melihat jendela yang bisa ia buka. Anastasia pun mencoba untuk kabur melalui jendela tersebut. Jendela tersebut berhasil terbuka. Anastasia mencoba melewati jendela itu. Ketika ia hampir berhasil melompati jendela tersebut, tiba-tiba, gelap, sebuah golok tertancap di dadanya. Bimo melemparkan golok dari jauh tepat mengenai punggung Anastasia dan menembus dadanya. Anastasia langsung tak berdaya, ia jatuh ke lantai. Lalu, Bimo menghampiri tubuh Anastasia. Anak malang tersebut masih hidup. Bimo pun menyeret tubuh Tasya ke depan wajah ayahnya. "Lihatlah, Tom. Anakmu akan mati di depan matamu," ucap Bimo dengan gerakan tiba-tiba. Bimo menggeruk ear Tasya. Anak cantik itu meninggal dengan mengenaskan di tangan pamannya sendiri. "Tidur yang nyenyak ya Anton," ucap Bimo. Bimo pun menusuk jantung Anton dan memastikan ia telah mati. Setelah memastikan semua yang di sana telah mati, Bimo membersihkan diri dan menyimpan golok di dapur. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah itu dan mengunci pintu dan gerbang. Melihat hal ini, Randy terkejut dengan apa yang ia lihat, namun ia tak tahu harus melakukan apa. La mencoba kembali ke alamnya, namun tak bisa. Tak lama, Anton kembali membawa sekarung semen dan pasir. La pun melihat mayat mereka bertiga, lalu memilih Anastasia. Anton membawa tubuh Anastasia ke dapur. Di situ, ia memulai membongkar lantai dapur, menggali tanahnya. Saat tanahnya dirasa cukup dalam, La memasukkan Anastasia ke dalam peti kayu, lalu memasukkannya ke dalam lubang itu. Setelah memasukkan Anastasia, ia pun menutupi lubang tersebut. Setelah selesai menutupi lubangnya dengan tanah, ia pun membuat adonan semen dan meratakan kuburan Anastasia dengan semen. Anastasia pun selesai dikuburkan. Namun semen yang tersisa rasanya tak cukup untuk menguburkan kedua orang tua Anastasia. Bimo pun keluar lagi untuk membeli semen. Namun, ada satu hal yang Bimo tidak tahu. Bulu yang sedang dipanggang oleh ibu Anastasia gosong, dan karena terlalu panas, oven tersebut terbakar, membakar apapun yang ada di sekitarnya. Tak lama, Bimo kembali dan melihat kepulan asap berasal dari dapur. La pun berlari masuk ke dalam rumah. La memadamkan api sebelum menjadi besar dan memancing perhatian warga sekitar. Api berhasil ia padamkan, namun kepulan asap masih membumbung tinggi. Asap itu berhasil memancing perhatian warga. Beberapa warga berbondong-bondong datang ke rumah tersebut. Bimo lupa ia menutup kembali pintunya. Pintu depan terbuka lebar. Mayat kedua pasangan suami istri itu masih tergeletak di ruang tamu. Ketika ia akan kembali ke ruang tamu untuk memindahkan mayat tersebut, La terlambat. Ia melihat sudah ada beberapa warga yang ada di halaman rumah. Mereka semua terkejut melihat mayat tergeletak di lantai. "Pembunuh!" Seorang pemuda berteriak ke arah Bimo, "Tangkap dia!" Ucap yang lainnya. Warga yang ada berlari dan menangkap Bimo. Salah seorang warga pergi untuk memanggil RT. RT pun datang ke TKP bersama dengan seorang polisi. Setelah ditangkap, Bimo masih belum mengaku kalau dia pembunuhnya. Ia hanya datang untuk memadamkan apinya, lalu melihat mereka sudah terkapar tak bernyawa di lantai. Warga tak langsung mempercayai Bimo. Di seorang warga pun menemukan golok yang penuh darah di dapur. Dengan bukti tersebut, Bimo masih mengelak. Beberapa warga terlihat kesal. Tiba-tiba, seorang warga memecah kerumunan dan melepaskan pukul ke arah Bimo, diikuti oleh warga-warga lain. Randy sedikit lega melihat Bimo tertangkap dan dipukuli oleh warga. Ia berharap ia bisa ikut menghakimi Bimo. Namun, pandangannya kembali buram dan berangsur gelap. Kini ia berpindah dimensi lagi, masih di tempat yang sama. Namun kini suasana berubah menjadi gelap. Randy familiar dengan tempat ini. Ini adalah rumahnya sebelum direnovasi. Namun, tiba-tiba muncul seorang anak kecil dari dapur. Randy mengenalnya. La adalah Anastasia Tasya. "Kemariin Aka," sahut Randy. Kini, anak tersebut bisa mendengar Randy. "Maafin Om gak bisa bantu kamu. Kamu udah beristirahat dengan tenang?" tanya Randy kepada Anastasia.
Tasya hanya menggeleng. Kenapa? Tanya Rende. Aku minta maaf Om. Udin ganggu Om, tapi aku mau minta tolong. Temukan jasadku. Aku sengaja membawa Om ke hari di mana aku dibunuh, agar Om bisa menemukan jasadku. Jawab Anastasia baik. Jika Om sudah sadar Om akan gali kuburan kamu. Jawab Rendi. Anastasia pun tersenyum. Rendi pun bertanya kepada Anastasia, bagaimana keadaan Bimo setelah dipukuli oleh warga? Tasya. Kemarin Aka. Sahut Rendi. Kini, anak tersebut bisa mendengar Rendi. Maafin Om gak bisa bantu kamu. Kamu udah beristirahat dengan tenang? Tanya Rendi kepada Anastasia. Tasya hanya menggeleng. Kenapa? Tanya Rendi. Aku minta maaf Om. Udin ganggu Om, tapi aku mau minta tolong. Temukan jasadku. Aku sengaja membawa Om ke hari di mana aku dibunuh, agar Om bisa menemukan jasadku. Jawab Anastasia baik. Jika Om sudah sadar Om akan gali kuburan kamu. Jawab Rendi. Anastasia pun tersenyum. Rendi pun bertanya kepada Anastasia, bagaimana keadaan Bimo setelah dipukuli oleh warga? Tasya pun menjelaskan, jika Bimo tewas dihakimi oleh warga, ibu dan ayah Tasya dimakamkan di pemakaman desa, namun Anastasia tidak ditemukan. Bimo terlalu rapih menutupi makan Anastasia, bahkan jika bolu yang Anastasia buat tak terbakar. Mungkin Bimo bisa berhasil menyembunyikan jasad ibu dan ayahnya Anastasia, gaya 0 meter. Sahut Tasya kepada Rendi sembari mengulurkan tangannya untuk digenggam Rendi. Setelah menggenggam tangan Tasya, pandangan Rendi kembali kabur, dan saat ia membuka mata, ia melihat Ilham, Bella, dan beberapa orang yang tidak dikenal ada di sekitarnya. Melihat Rendi telah sadarkan diri, Bella menangis bahagia. Namun, Rendi malah langsung berdiri dan berlari menuju dapur. Han, bawa palu atau linggis? Teriak Rendi dari dapur. Buat apa Bang? Tanya Ilham. Cepet bawa aja. Ilham dan yang lain pun kebingungan. Ilham membawakan palu dan linggis kepada Rendi. Mulailah Rendi menghancurkan lantai yang ada di dapur. Sempat dicegah oleh Ilham, namun Rendi tetap bersikukuh untuk membongkar lantai dapur. Akhirnya Rendi pun menemukan sebuah kotak kayu di bawah lantai tersebut. Lapun membawa kotak kain itu ke ruang tengah. Lapun meletakkan kotak kayu itu di bawah meja dan segera membukanya. Ketika dibuka, semua yang ada di sana terkejut ketika mendapati tulang belulang manusia di dalam kotak kain tersebut. Rendi pun meminta salah seorang warga yang ada di sana untuk memanggil RT atau warga yang sudah lebih dari 50 tahun tinggal di desa ini. Pak RT dan seorang lansia datang ke rumah Rendi. Namun, lansia itu nampak ketakutan ketika harus masuk ke rumah itu. Nampaknya ia tahu apa yang terjadi di rumah itu. Rendi pun menjelaskan kenapa ia bisa menemukan kerangka ini di dalam rumahnya. Beberapa orang tak percaya. Namun orang tua yang dibawa Pak RT membenarkan cerita Rendi. Lah mengetahui pembunuhan yang terjadi di rumah ini, pelakunya adalah adik dari si Suamin. Namun, para warga hanya memakamkan suami dan istrinya. Mereka tak mengetahui bahwa pasangan itu mempunyai anak. Mereka juga tak tahu keluarga Anastasia. Keluarga Anastasia terlalu tertutup, dan saat itu juga mereka adalah warga pendatang dari kota. Akhirnya mau tak mau mereka dikuburkan di desa, dan Anastasia pun dikuburkan di dekat makam orang tuanya. Waktu pun berjalan dengan cepat. Rendi dan Bella telah menikah. Mereka menempati rumah tersebut karena tak ada gangguan gaib lagi setelah jasad Anastasia ditemukan. Suatu hari, saat Rendi sedang tertidur, La bermimpi melihat Anastasia bersama kedua orang tuanya berjalan ke arah cahaya sembari melambaikan tangan mereka. Mereka berterima kasih kepada Rendi karena telah mempersatukan mereka kembali. Besok paginya, Rendi terbangun karena istrinya mual-mual. Rendi pun membawa istrinya ke dokter, dan untungnya Bella tidak sakit, melainkan ia hamil. Rendi pun berjanji, jika anaknya perempuan ia akan menamainya Anastasia. Agar teman-teman setia nonton kisah ini, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bila teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di Radio Tengah Malam.